Baik, kita kembali lagi sahabat Sensaka Demokrasi KPU Kabupaten 5, masih dengan topik kita refleksi Sumpah Pemuda yang muda cerdas berdemokrasi. Nah, kita masih dengan tamu kita pada kesempatan ini, Bang Yunus, yang juga adalah Direktur Rumah Cita Pegiat Sosial dan Demokrasi. Tadi kita sudah cukup banyak memperbincangkan bagaimana peran pemuda khususnya di Kabupaten 5 ini, yang sesungguhnya kita sepakat bahwa kita punya energi besar di elemen para pemuda ini, Bang. Nah, yang menarik adalah kita punya basis data pemilih, bahwa dari data pemilih tetap yang sudah kita tetapkan kemarin 361.975 itu ternyata relatif banyak usia pemilih ini yang berada di kategori pemilih muda, yang jumlah itu hampir 30-40%. Ini tentu jumlah yang cukup besar dan juga bisa mempengaruhi kemenangan pasangan calon ini, Bang, jika energi para muda ini bisa disalurkan ke hal-hal yang positif. Nah, kita kembali lagi bahwa bagaimana kita melihat peran elemen muda di Bima ini khususnya. Tadi kita sudah mengulas sedikit bahwa mereka juga masuk di penyelenggara, ada di pemilih, kemudian ada juga yang masuk di konteks sebagai simpatisan maupun tim pasangan calon. Para muda itu sesungguhnya sudah masuk ke ruang-ruang itu. Apa sebenarnya masih kurang kalau Bang Yunus melihat peran anak muda di Bima? Sejauh yang saya amati, memang teman-teman ini menjadi satu energi yang sangat besar. Hanya saja masih butuh diberikan bekal yang cukup berkaitan dengan khasanah demokrasi. Ada 3 hal mungkin yang perlu menjadi catatan dalam rangka menyongsong Pilkada 2020 ini. Yang pertama, pada aspek pengetahuan. Jadi memang pengetahuan kepemiluan untuk kalangan teman-teman muda ini perlu mendapat atau kalau kita istilahkan literasi kepemiluan. Ya, literasi kurang. Betul. Literasi kepemiluan ini yang perlu disiapkan, dibenahi dalam rangka melakukan transformasi lebih cepat dan teman-teman muda mendapat sentuhan atas itu. Dan saya kira dalam hal ini bukan hanya tugas penyelenggara yang melakukan hal itu, menguatkan dalam sisi literasi kepemiluan, tetapi butuh energi yang lain pula, butuh energi para calon, butuh energi partai politik, butuh energi para simpatisan yang bekerja di dalam arena demokrasi ini, juga butuh peran penting daripada pemilih. Inisiasi itu sebenarnya bukan hanya muncul di penyelenggara, sebenarnya bisa dimunculkan sendiri oleh para pemuda, ya. Betul. Nah, yang kedua, implikasi karena ada literasi kepemiluan itu, maka yang diharapkan muncul adalah kesadaran dalam berpemilu. Nah, tanpa ada literasi kepemiluan, tanpa ada pengetahuan berkaitan dengan kepemiluan, maka kesadaran berpemilu itu agak rumit untuk kita harapkan untuk tumbuh kembang. Oleh karena itu, proses transformasi literasi kepemiluan ini menjadi penting sekali untuk menunjang tumbuh kembangnya kesadaran berpemilu. Implikasi yang ketiga adalah aspek yang ketiga yang penting adalah partisipasi. Nah, dengan literasi kepemiluan, kemudian kesadaran berpemilu tumbuh, maka implikasinya adalah partisipasi dalam berpemilu. Betul. Apakah itu kemudian seperti yang kita sebutkan tadi, partisipasinya menjadi berkualitas sebagai penyelenggara, partisipasinya menjadi berkualitas sebagai pemilih, partisipasinya menjadi lebih berkualitas sebagai simpatisan daripada peserta pemilu. Nah, itu sebenarnya yang diharapkan dalam rangka menyongsong prosesi demokrasi di 2020 ini. Dan menurut saya ini menjadi satu catatan, dan yang perlu diapresiasi juga adalah yang sudah dilakukan oleh teman-teman penyelenggara dalam hal ini KPU. Misalkan beberapa konten yang sudah dibikin yang menurut saya itu menyentuh juga, memberi edukasi, memberi pemahaman, memberi pengetahuan dalam rangka transformasi pengetahuan kepemiluan, sehingga kita tahu bahwa kita tidak boleh terjangkit dengan virus money politik. Kita tidak boleh harus bijak bermedia sosial. Bagaimana kita harus bijak bermedia sosial, bagaimana kita harus
ikut berpartisipasi dalam rangka prosesi pemilihan ini, itu kemudian disuguhkan oleh KPU konten-konten itu, dan itu menurut saya satu hal yang menarik yang memberi sentuhan lebih untuk di momentum 2020 ini. Saya kira itu kalau berangkat dari apa yang menjadi persoalan terutama yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Bima, tentu ini menjadi semangat baru sebenarnya buat mengedukasi masyarakat. Nah, tentu saja kita tidak ingin ini monoton dari penyelenggara saja, Bang, tapi ada muncul awareness atau kepedulian dari para pemuda sendiri yang tumbuh sehingga mereka lebih peduli terhadap isu-isu demokrasi. Nah, kalau kita melihat saat ini tingkat kepedulian dari para pemuda terhadap isu-isu demokrasi, Bang. Kalau Bang Yunus kan oke lah, sudah dengan banyak program-programnya juga yang telah dilakukan seperti pada pemilu 2019 sudah cukup banyak. Nah, kalau pemuda-pemuda yang lainnya, baik itu OKP maupun organisasi-organisasi pemuda paguyuban, kita melihat kepedulian terhadap isu demokrasi bagaimana, Bang, saat ini? Memang sejauh ini yang concern untuk ikut membangun dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi, mendewasakan demokrasi di tingkat lokal itu masih relatif minim. Tetapi sebenarnya kita berharap dengan sentuhan-sentuhan secara bertahap yang dilakukan oleh penyelenggara, termasuk kita ini simpul-simpul kecil yang masih hidup ini bisa memberi gairah, memberi semangat untuk kemudian menggerakkan teman-teman yang lainnya untuk ikut ambil bagian dalam proses pendewasaan dalam pesta demokrasi 2020 ini, Bang. Betul sekali. Nah, dari sini kemudian perlu juga disadari bahwa sebenarnya dalam khazanah lokal kita, di dalam konteks kebimaan kita sebenarnya punya satu demokrasi, stimulus demokrasi yang berangkatnya dari kearifan lokal kita. Misalkan kita punya satu tradisi yang menarik, Bang Adi, yakni tradisi Mbolo Dampa, yang implikasinya pada tradisi Mbolo Rasa, tradisi Mbolo Weki, dan menurut saya tradisi ini erat kaitannya dengan peristiwa demokrasi. Nah, secara literal Mbolo itu sebagaimana yang dipakai oleh Bang Adi sekarang, Sambolo gitu. Ada Sambolo, dia bulat, bundar. Nah, itu secara literal. Mana apa yang bisa digali dari istilah Mbolo dan Sambolo ini? Nah, Mbolo, kemudian ada juga istilah yang lain tadi, Dampa, Mbolo Dampa. Mbolo itu adalah peristiwa di mana kemudian orang di tingkat masyarakat dia duduk bersama, tidak ada lagi kaya miskin, tidak ada lagi tinggi rendah, tidak ada lagi besar kecil, tapi dia duduk. Dampa itu artinya secara literal bisa kumpul, bisa datar, tapi saya sebutnya setara. Datar itu relasinya juga dengan setara. Jadi ada kesetaraan dalam peristiwa itu. Ada, tidak ada lagi besar kecil seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada lagi kaya miskin. Semua atribut itu dilepas, dan yang duduk itu adalah manusia dengan derajat, dengan kemuliaan yang sama. Dan saya melihat bahwa peristiwa Mbolo itu sebagai peristiwa demokrasi sekaligus peristiwa kemanusiaan. Maka dari itu melihat pilkada ini sebagai satu peristiwa demokrasi di satu sisi, tapi juga peristiwa kemanusiaan di sisi lain, karena yang tergerak di dalamnya adalah manusia. Teman-teman muda juga ini manusia, penyelenggara manusia, peserta manusia. Maka koridor yang sangat penting yang perlu digarisbawahi adalah demokrasi ini adalah juga menjadi peristiwa kemanusiaan di mana manusia yang berperan penting di dalamnya. Oleh karena itu, teman-teman muda yang memiliki energi yang sangat besar, yang masih lumayan seperti data yang disampaikan oleh Bang Adi tadi, hampir 30-an lebih persen itu yang kategori teman-teman muda, maka energi ini perlu diarahkan untuk kemudian punya pengetahuan kepemiluan yang memadai, tumbuh kesadaran berpemilu, partisipasinya dalam proses berpemilu ini bisa lebih maksimal. Nah, itu menarik ini apa yang menjadi perbincangan kita. Saya menggarisbawahi partisipasi masyarakatnya, terutama
para pemuda kita di Bima ini, sejauh mana partisipasi mereka dalam hal berdemokrasi, pemilu maupun pilkada di Bima. Nanti akan saya ulas bagaimana potret angka partisipasi para pemuda itu di pemilu maupun dari pilkada ke pilkada. Nah, untuk itu nanti kita akan jumpa di segmen ketiga untuk lebih jauh sedikit mengulas kembali bagaimana sesungguhnya partisipasi para pemuda di Bima ini. Nah, terutama kita refleksikan dengan semangat Sumpah Pemuda yang sudah dilewati kemarin pada tanggal 28 Oktober. Baik, terima kasih para sahabat Sansaka KPU Kabupaten Bima sudah bergabung bersama kami dalam program Sansaka Demokrasi ini. Mudah-mudahan kita bisa bersua dan bisa bertemu lagi pada edisi berikutnya, masih dengan edisi Pilkada 2020 tentunya, dengan menghadirkan para tamu-tamu istimewa yang akan banyak membagi inspirasi kebaikan untuk daerah kita. Saya ingin mengingatkan terakhir untuk para sahabat Sansaka KPU Kabupaten Bima, jangan lupa bahwa pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Kabupaten Bima akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 9 Desember tahun 2020. Ayo pastikan diri sudah terdaftar di daftar pemilih tetap dengan mengecek nama-nama yang telah diumumkan melalui papan pengumuman di desa maupun sekretariat PPS. Sekali lagi jangan lupa Rabu 9 Desember 2020, ayo ke TPS. Pilkada 2020 Maraso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih.